warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Anissa Fitria dengan NIM 2313352. Nah, pada video kali ini aku akan ngasih tahu kalian apa aja yang perlu kita pelajari untuk menjadi public speaker yang baik. Sebelum lanjut, jangan lupa di like dan komen. Nah, jadi yang pertama ada intonasi. Apa sih intonasi itu? Intonasi adalah tinggi rendahnya suara saat berbicara. Intonasi yang baik dapat menyampaikan emosi, menekankan hal-hal penting, lalu membuat komunikasi menjadi lebih dinamis. Nah, kan intonasi itu sangat penting ya dalam berkomunikasi. Tujuan dari intonasi sendiri itu ada banyak, teman-teman. Yang pertama, menekankan makna. Jadi, dalam berkomunikasi atau menyampaikan pesan, intonasi kita dapat berubah-ubah. Jadi, kalau kita mau menekankan suatu makna, nada bicara kita akan lebih ditekankan pada makna yang akan kita sampaikan. Lalu yang kedua, ada menarik perhatian. Kalau kita ingin diperhatiin sama audiens kita harus membuat intonasi yang semenarik mungkin. Lalu yang ketiga ada mementingkan pesan tertentu. Jadi kalau misalkan kita lagi ngobrolin sesuatu, terus ada yang penting banget yang perlu di-highlight, maka kita akan mengubah intonasi bicara kita. Lalu yang keempat ada menimbulkan pesan tertentu. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama teman kita atau sama keluarga kita, terus ada suatu pesan yang mau kita sampaikan, maka intonasi kita juga akan berubah di saat kita ingin menimbulkan pesan tersebut atau menyampaikan pesan tersebut. Nah, terus gimana kalau kita sebagai komunikator nggak bisa mempelajari intonasi yang baik atau nggak bisa menerapkan intonasi yang baik? Nah, kalau kita nggak bisa menggunakan intonasi yang baik, maka pesan yang kita sampaikan ke audiens kita atau ke komunikan, maka pesannya bisa terjadi komunikasi yang kurang efektif atau adanya miskomunikasi, karena intonasi itu penting banget kayak yang tadi udah aku jelasin. Dengan intonasi, pesan akan tersampaikan lebih mudah dan lebih mudah diingat, karena tadi intonasi tiap penyampaiannya berbeda-beda. Kayak misalkan menyampaikan makna, nah itu intonasinya agak ditekan. Terus menyampaikan pesan, nah itu intonasinya agak ditekan lagi, karena pasti tiap berbicara intonasinya akan berbeda-beda gitu, teman-teman. Oke, lalu yang kedua ada artikulasi. Artikulasi itu apa sih? Artikulasi itu apa sih? Jadi artikulasi adalah cara pengucapan bunyi-bunyi bahasa. Nah, kejelasan dalam pengucapan juga sangat penting, teman-teman. Karena kalau kita pelafalan yang gak jelas atau cara pengucapan, cara pengejaan yang kurang tepat, maka akan terjadinya gangguan komunikasi atau menjadi komunikasi yang tidak efektif, atau dampak terburuknya akan terjadi miskomunikasi. Pesan yang seharusnya tersampaikan dengan jelas tidak diterima dengan jelas oleh para audiens karena cara pelafalan atau cara pengejaan kita yang salah. Jadi, artikulasi juga sangat penting dalam berkomunikasi. Lalu yang ketiga ada jeda. Nah, jeda itu apa sih? Jadi, jeda adalah penghentian pengucapan untuk menekankan suatu makna. Nah, jadi kayak gini nih, misal aku mau mengucap makna itu apa sih? Nah, pakai jeda kan? Jadi jeda juga sangat penting untuk menekankan makna agar lebih tersampaikan dan audiens juga jadi lebih memperhatikan kita gitu, teman-teman. Nah, terus selanjutnya volume dan tempo kecepatan dalam berbicara juga sangat penting. Kenapa sih penting banget? Nah, kalau volume, kita harus menyesuaikan dengan audiens. Misal audiens kita ada 50, nggak mungkin suara kita sekecil ini gitu kan.
kita juga harus meningkatkan volumenya agar suara kita dan audiens lebih terpusat ke kita gitu teman-teman. Terus kecepatan dalam berbicara atau tempo dalam berbicara juga sangat penting karena gak mungkin kita mau menyampaikan pesan tapi kecepatan dalam berbicara kita tuh cepet banget gitu, maka pesan juga nggak akan tersampaikan secara efektif. Nah, tadi kan kita udah ngomongin intonasi, artikulasi, jeda, terus kecepatan, volume. Sekarang kita pindah ke tubuh. Jadi dalam berkomunikasi, gestur tubuh juga sangat penting. Gestur tubuh bantu kita untuk mengekspresikan yang lagi kita sampaikan. Apa aja sih gestur tubuh yang sangat penting dalam berkomunikasi? Yang pertama ada kontak mata atau eye contact. Jadi eye contact sama audiens kita itu juga penting. Misal lagi sesi tanya jawab, maka eye contact kita harus tertuju sama orang yang sedang bertanya. Terus yang kedua ada ekspresi atau mimik wajah. Mimik wajah kita juga sangat penting untuk membantu menyampaikan emosi kita atau apa sih yang lagi kita sampaikan, apakah ini sedih, senang, marah. Nah, ekspresi wajah juga sangat membantu dalam berkomunikasi. Lalu gestur tubuh. Nah, gestur tubuh juga sangat membantu karena kalau kitanya berdiri aja diem kayak angka 1, maka itu akan membosankan dan tidak enak untuk dipandang. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.